Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia, mahasiswi Universitas Pancasarti semester 7, Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya di sini akan membawakan materi mata kuliah simulasi bisnis yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Eti Dayani MPD. Yang mana tugas ini untuk memenuhi UAS di semester 7 ini. Baiklah, saya akan membawakan tentang resume simulasi bisnis yang pernah kita pelajari. Yang pertama ada perencanaan SDM dalam suatu organisasi. Faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM dalam mencapai kesuksesan dalam dunia bisnis. Berikut ini sejumlah faktor perencanaan SDM yang dapat mempengaruhi atau yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, ada pertumbuhan atau growth yang memperhatikan faktor pertumbuhan finansial serta kebutuhan perusahaan adalah faktor yang penting dalam perencanaan SDM. Kemudian ada perubahan atau change, kemudian teknologi. Selanjutnya ada materi kolaborasi. Kolaborasi bisnis artinya melakukan proses bisnis dengan cara bekerja sama untuk mencapai target tertentu. Langkah-langkah manajemen kolaborasi yaitu langkah kolaborasi dalam manajemen konflik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, antisipasi. Upaya antisipasi dilakukan untuk atau sebelum konflik itu terjadi. Kemudian ada observasi dan investigasi. Yang kedua, lakukan observasi dan investigasi ketika konflik mulai terjadi. Yang ketiga, solusi. Kemudian ada pelaksanaan. Yang keempat yang kelima ada monitoring, dan yang keenam ada evaluasi. Adapun materi berikutnya yaitu strategi dalam kewirausahaan. Kewirausahaan strategis adalah aktivitas pencarian atau penciptaan peluang usaha dan pencarian atau penciptaan keunggulan usaha yang membangun keunggulan daya saing. Tips dan cara mengelola manajemen usaha yang baik adalah tetapkan strategi pemasaran yang sejalan dengan manajemen usaha. Kemudian mencari investor untuk pendanaan. Lalu bekerja keras dan disiplin dalam manajemen usaha. Selanjutnya, jual kelebihan dan kualitas. Lalu rekrut karyawan yang baik dan berkualitas. Kemudian perlakukan vendor dengan baik. Lalu kita menggunakan teknologi, yang mana di era sekarang ini teknologi sudah begitu canggih sehingga kita harus bisa mencapai target pemasaran melalui teknologi. Kemudian pengelolaan risiko dalam suatu perusahaan. Manajemen risiko dalam menjalankan bisnis penting dilakukan untuk melindungi organisasi dari risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Berikut ini beberapa proses untuk melakukan manajemen risiko pada suatu perusahaan. Yang pertama, identifikasi risiko, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko, lalu kita melakukan analisis terhadap setiap alternatif. Kemudian kita memutuskan satu alternatif dan melaksanakan alternatif yang dipilih. Kemudian kita mengontrol alternatif yang sudah kita pilih. Selanjutnya ada materi tentang perencanaan produksi. Perencanaan dalam pemasaran. Rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Proses penyusunan perencanaan pemasaran terdiri dari penetapan pernyataan misi, penetapan sasaran perusahaan, melakukan audit pemasaran, melakukan analisis SWOT, membuat asumsi-asumsi, kemudian menetapkan sasaran pemasaran dan strategi, memperkirakan hasil yang diharapkan, dan mengidentifikasi rencana alternatif.
Materi selanjutnya kita bahas tentang manajemen biaya. Manajemen pembiayaan adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh suatu badan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama ada budgeting atau penyusunan anggaran. Setiap organisasi memerlukan anggaran untuk menunjang kegiatannya. Kemudian ada yang kedua accounting atau pembukuan. Kegiatan manajemen pembiayaan yang kedua adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan, di mana pembukuan ini sangatlah penting bagi suatu perusahaan. Kemudian ada auditing atau pemeriksaan. Auditing juga termasuk salah satu langkah yang atau kegiatan yang sangat penting untuk suatu perusahaan. Itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.